Kimia unsur logam alkali tanah. Ngomong-ngomong sob, bagaimana proses pembuatan, manfaat, serta dampak penggunaan unsur-unsur logam alkali tanah? Mari kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama adalah unsur berilium, di mana unsur ini berupa logam keperakan dengan kerapatan 1,85 gram per cm kubik. Senyawa berilium ini bersifat beracun dan karsinogen. Adapun proses pembuatan berilium ini dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis berilium klorida cair yang ditambahkan natrium klorida. Produk yang dihasilkan berupa cairan berilium dan gas klor. Lanjut kita bahas mengenai manfaat unsur berilium. Yang pertama adalah berilium oksida digunakan untuk microwave. Yang kedua adalah berilium klorida digunakan untuk katalis produksi sintesis senyawa organik. Yang ketiga adalah berilium hidrida digunakan sebagai sumber gas hidrogen. Nah, dampak penggunaan unsur berilium. Apabila menghirup asap atau debu berilium dapat meningkatkan resiko penyakit beriliosis. Lanjut kita ke unsur yang kedua, yaitu magnesium, di mana unsur ini berupa logam keperakan bertekstur keras, berkilau, dan kerapatannya 1,74 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatan unsur magnesium ini dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis magnesium klorida menggunakan elektrode karbon. Produk yang dihasilkan berupa cairan magnesium dan gas klor. Lanjut, mari kita bahas manfaat unsur magnesium. Yang pertama adalah magnesium asetat digunakan desinfektan dan antiseptik. Yang kedua, alkil magnesium digunakan untuk produksi plastik. Dan yang terakhir adalah magnesium hidroksida digunakan untuk obat pencahar. Dampak penggunaan unsur magnesium, di mana ion kalsium dan magnesium dalam air merupakan penyebab kesadahan air yang berbahaya. Yang ketiga adalah unsur kalsium, di mana unsur ini berupa logam keperakan dengan kerapatan 1,55 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatan unsur kalsium ini dapat diperoleh melalui kalsium oksida yang direduksi dengan aluminium dalam keadaan vakum, di mana kalsium yang dihasilkan akan menguap. Produk yang dihasilkan berupa gas kalsium dan padatan aluminium oksida. Lanjut kita ke manfaat unsur kalsium. Yang pertama adalah gipsum, digunakan untuk konstruksi bangunan. Yang kedua adalah campuran kalsium silikat, digunakan untuk semen Portland. Yang ketiga adalah kalsium karbonat, digunakan untuk pembuatan kertas. Dampak penggunaan unsur kalsium, di mana kalsium fosfat sangat beracun untuk organisme air. Unsur yang keempat adalah unsur strontium, di mana unsur ini berupa logam keperakan yang memiliki kerapatan 2,63 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatan unsur strontium ini dapat dibuat melalui reduksi oksidanya dengan aluminium dalam keadaan vakum, di mana strontium yang dihasilkan akan menguap. Produk yang dihasilkan berupa gas strontium dan padatan aluminium oksida. Lanjut kita ke manfaat unsur strontium. Yang pertama adalah strontium klorida digunakan untuk pembuatan kembang api, menghasilkan warna merah. Yang kedua, strontium karbonat digunakan untuk memberikan warna merah pada warna yang ditampilkan oleh TV. Yang ketiga, strontium titanat digunakan untuk memberikan indeks bias tinggi yang berkilau dalam perhiasan. Dampak penggunaan unsur strontium, di mana apabila strontium larut dalam air dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, khususnya untuk kebutuhan air minum.
yang kelima adalah unsur barium, di mana unsur ini berupa logam yang memiliki kerapatan 3,51 gram per cm kubik, di mana proses pembuatan barium ini dapat diperoleh melalui reduksi oksidanya dengan aluminium dalam keadaan vakum, di mana barium yang dihasilkan akan menguap. Produk yang dihasilkan berupa barium dalam keadaan gas dan padatan aluminium oksida. Kita bahas mengenai manfaat unsur barium. Yang pertama adalah barium klorida digunakan untuk kembang api menghasilkan warna hijau. Yang kedua, barium sulfat digunakan untuk keperluan medis seperti X-ray. Dan yang ketiga, barium karbonat digunakan untuk sebagai racun tikus. Dampak penggunaan unsur barium, di mana apabila barium larut dalam air dapat menyebabkan seorang kesulitan bernafas, tekanan darah meningkat, dan gangguan jantung. Unsur yang terakhir adalah unsur radium, di mana unsur ini bersifat radioaktif yang diperoleh dari sintesis biji uranium, di mana 1 ton biji uranium sama dengan 1 gram radium. Mari kita bahas manfaat unsur radium. Yang pertama adalah radium klorida 223 digunakan untuk pengobatan kanker tulang. Yang kedua adalah radium klorida 226 dan 228 digunakan untuk studi respon laut terhadap perubahan iklim. Dampak penggunaan unsur radium, di mana paparan langsung dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kanker bahkan kematian. Jadi gimana sob, sudah tahu kan manfaat dan dampak penggunaan pada unsur-unsur logam alkali tanah? Oh iya sob, untuk lebih tahu tentang reaksi-reaksi kimia apa saja yang terjadi pada unsur-unsur logam alkali tanah, yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama adalah reaksi logam alkali tanah dengan air, di mana semua unsur logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali berilium, di mana teorinya logam alkali tanah bereaksi dengan air menghasilkan senyawa hidroksida dan gas hidrogen. Contohnya, magnesium bereaksi dengan air menghasilkan magnesium hidroksida dan gas hidrogen. Reaksi yang kedua yaitu reaksi antara logam alkali tanah dengan hidrogen, di mana logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen maka akan menghasilkan senyawa hidrida. Contohnya yaitu magnesium bereaksi dengan hidrogen maka akan menghasilkan senyawa magnesium hidrida. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi antara logam alkali tanah dengan oksigen kecuali barium menghasilkan senyawa peroksida, di mana dalam teorinya logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen dalam jumlah terbatas maka akan menghasilkan senyawa oksida. Contohnya berilium reaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan senyawa berilium oksida. Masih dengan bahasan yang sama yaitu mengenai reaksi logam alkali tanah dengan oksigen, di mana unsur logam alkali tanah khususnya unsur barium dapat bereaksi dengan oksigen dalam jumlah yang berlebih maka akan menghasilkan senyawa peroksida. Contohnya yaitu barium bereaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan senyawa barium peroksida. Reaksi yang keempat yaitu reaksi antara logam alkali tanah dengan halogen, di mana logam alkali tanah bereaksi dengan halogen maka akan menghasilkan senyawa halida. Contohnya kalsium bereaksi dengan klor maka akan menghasilkan senyawa kalsium klorida. Reaksi yang terakhir yaitu reaksi antara logam alkali tanah dengan nitrogen, di mana apabila logam alkali tanah direaksikan dengan nitrogen maka akan menghasilkan senyawa nitrida. Contohnya magnesium bereaksi dengan nitrogen maka akan menghasilkan senyawa magnesium nitrida. Cukup
Sekian materi mengenai unsur logam alkali tanah, semoga bermanfaat dan jangan lupa simak terus di video selanjutnya yang akan membahas mengenai unsur periode ketiga. Sampai jumpa sob.